Abang tukang sayur, di suatu titik, sebagai sales, pasti, pop the question, dalam pikiran kita, bagaimana cara mendapatkan gadis impian? Bagaimana cara saya maju ke calon, mertua? Bagaimana cara interview pekerjaan dan presentasi proposal? Juga, bagaimana menjadi perhatian di tengah orang berpengaruh? Apa langkah saya untuk melakukan lobby di kalangan politikus dan birokrat? Bagaimana cara bermanuver melakukan pengambil alihan kepemilikan perusahaan orang lain yang tidak mau menjual? Percayakah Anda, ini semua tidak ada apa-apanya dibanding kemahiran marketing tukang sayur di antara ibu-ibu berdaster yang memilah belanjaannya di depan rumah setiap pagi. Tidak ada orang yang lebih tahu menjual, melobi dan bermanuver dibanding sang tukang sayur dalam melakukan bahkan bisa gerakan manipulasi penawaran kadang membuat ibu-ibu lupa harga. Kemahiran abang tukang sayur memainkan gosip dan pura-pura bertanya membuat ia mendapat materi, informasi yang digunakannya merambah rumah selanjutnya. Setelah itu, proses selanjutnya menjadi mudah. Transaksi pegang-pegang sayur dan ikan dipoles gosip kanan-kiri dan sekitar kompleks jadi bahan jualan sampingan. Jualan sampingan ini yang justru membuat ibu-ibu yang awalnya berniat hanya beli kangkung, bisa membeli tambahan terong dan kerupuk. Percayakah sahabat bahwa sayur di penjajah keliling bisa jauh lebih mahal dari harga barang yang sama supermarket? Namun, di sisi lain, dalam tingkat kepuasan pelanggan, nilainya sangat tinggi dibanding nilai yang sama dari belanja di pasar modern. Ibu-ibu puas, terutama pada tukang sayur yang pandai bercerita, cerdas bermain data, pintar mengalihkan perhatian, dan cerdas mengadu ego tetangga. Lu, iya, Bu, maaf dagangan saya tinggal sedikit. Soalnya, tadi Lusri yang di sebelah memborong telur sama ayam, katanya ada acara keluarga nanti malam. Maklum, banyak saudaranya yang pejabat mau datang. Kira-kira seperti inilah bisikan tukang sayur yang membuat ibu tetangga di depan gerobak sayurnya mulai nyinyir. Memang, dia itu, saudaranya yang sukses. Kenapa dia yang pamer-pamer terus? Bang, besok datang ke sini duluan ya, bawa ayam banyakin. Memang dia aja yang bisa masak banyak, sambung tetangga setengah sewot. Manuver persaingan dengan pandai ia mainkan. Ini adalah kunci sukses tukang sayur yang tidak akan bisa didapat di supermarket. Dimanapun pelajarannya, beberapa kali saya pindah rumah, saya pernah tinggal di beberapa lokasi seperti Jatiwaringin, Cinere, hingga sekarang di bilangan Kebayoran, teknik tukang sayur hampir selalu sama. Semua pandai mengolah informasi, kalau tidak, mereka dijamin tidak akan bertahan di ketatnya persaingan bisnis di Jakarta. Mengapa saya menulis tentang tukang sayur ini? Asalnya, karena saya terpancing dari betapa kesalnya saya mengurus perizinan dalam beberapa usaha yang akan kami bangun. Bayangkan, belum usaha saja duit sudah keluar luar biasa besarnya. Ada lebih dari 72 dokumen yang saya harus selesai sebelum memulai. Ini mulai dari izin lokal kabupaten, provinsi, hingga kementerian. Di tingkat kementerian perizinan yang dibutuhkan datang dari Kementerian Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, dan Menteri Perdagangan. Belum lagi, urusan dengan PLN untuk daya listrik. Ini berlaku baik itu kita jual excess power atau strategi solicited lainnya. BPN juga perlu dihampiri untuk menyelesaikan urusan pertanahan, belum lagi preman penguasa wilayah. DPRD tidak ketinggalan datang dan minta uang rapat. Rapat bersama DPRD ini harus di hotel mewah dan di luar kota. Setelah itu, mereka minta pelayanan plus-plus. Ini yang membuat saya mengeluarkan makian, pasti saya tolak. Dalam kamus saya mau ikut-ikutan memberi suap material atau suap jasa seperti ini. Mengapa? Jawabannya sederhana, walau keinginan mereka saya beri, mereka punya kecenderungan untuk tidak loyal. Iya, perang saja sekalian, benar. Mereka ini DPRD atau DPR adalah lembaga yang sering saya lawan, sedikit orang yang amanah di sana, dalam proyek, posisi mereka pun hanya meminta jatah preman, kalau masyarakat setempat setuju, LSM dan lembaga lingkungan hidup mudah dibungkam. Sebagai catatan, mereka ini preman berwajah lain, saya pasti bisa jalan, masalah-masalah seperti ini yang membuat proyek kami dari tahun 2013 tidak juga selesai izinnya, dari mana kita bisa cari funding? Kalau izin belum lengkap. Bahkan, di zaman Jokowi sekarang ini yang gemar menebas keruwetan birokrasi. Kami masih sulit bergerak, sebab, orang-orang di perusahaan BUMN seperti PLN dan Pertamina tetap saja bermain. Mereka beralasan, kami, PLN, Pertamina, adalah pebisnis. Kami juga harus untung. Hati saya meradang,
geblek. Kalau listrik bisa diswastakan, gue nggak perlu kalian. Gue bisa bikin power plant sendiri dengan harga lebih murah. Kalau gue sedot minyak, jalankan proses produksi, dan langsung jual, gue bisa punya harga lebih murah dari Pertamina. Apa kalian tahu? Kalian itu perpanjangan tangan pemerintah dan tidak perlu untung. Kenapa malah membuat harga di atas harga wajar di atas harga pebisnis? Harga minyak mentah BBM ada di sekitar $40 Amerika, proses pembuatan diesel atau bensin sampai menjadi oktan 92 paling menaikkan harga hingga Rp5. Jadi, kalau Pertamina menjual BBM hingga di atas Rp7.000, itu di atas rata-rata. Kalau kita bikin minyak sendiri lalu diambil Pertamina dengan harga pasar dan dijual Rp7.000, Pertamina tetap untung. Ya jelas, masalahnya, kami tidak boleh memproduksi BBM sendiri lalu mendistribusikan sendiri walau kami jual di harga Rp5.500. Alasannya, harga dikendalikan pemerintah agar harga sama dimanapun di Indonesia. Oke, saya setuju, tetapi jangan berlebihan. Untuk izin dari PLN, AMDAL, sampai PPA kami bisa mengeluarkan 10 miliar dalam waktu 1 tahun hanya buat izin. Geblek, kan? Di atas, bicara efisiensi tetapi, di bawah, kenapa ada, Pak Ogah, di mana-mana? Ini semua yang membuat saya tidak sabar dan meledak-ledak dalam urusan perizinan. Akhirnya, saya melepaskan urusan ini pada orang lain untuk dikerjakan. Saya tidak bisa menjilat pejabat, merayu birokrat, juga bermanuver dengan politisi. Saya tidak tahan, sungguh tidak kuat, jadi saya berpikir, tukang sayur langganan depan rumah ini kayaknya lebih baik saya dan Dani. Saya ajari, lalu saya beri waktu 3 bulan buat memahami Pradet Knowledge G. Setelah itu, saya akan meminta dia mengurus 72 titik perizinan. Di sini dia bisa melakukan manuver kemahirannya yang sudah terasa, kemahirannya tentu sudah tajam, kemahiran yang naik seiring, pendidikannya, melayani ibu-ibu yang high demanding, penuh intrik, dan gemar tarik-menarik kepentingan. Tukang sayur sudah membuktikan keandalannya, welcome aboard. Abang tukang sayur, tidak ada orang yang lebih touk menjual, melobi dan bermanuver dibanding sang tukang sayur dalam melakukan getakan manipulasi penawaran.